Ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman aroni wa amana bi tuma tuba liman lam yaroni wa amana bi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Yang saya hormati dan sangat saya cintai Ketua peringatan Maulid Rasulullah SAW, baik kaum bapak atau ibu, para sapi yang sangat saya cintai, namun saya tidak sempat menyebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah saya. Kenapa? Udah lupa namanya. Udah lupa namanya. Kenal kecil doang. Ya, sekarang udah pada kumisan. Ibu-ibu gitu juga. Ya, dulu masih ingusan, sekarang udah kaki. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama saya kesempatan yang baik ini saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, ya, kawan-kawan atau saudara-saudara masih kecil belajar maupun ibu-ibu, sekarang kan dipanggil ibu-ibu. Pernah saya jewer, ya. Sekarang sebentar saya mohon minta maaf nih, dosa saya banyak sama murid-murid dulu. Ya, saya sering jewerin, kalau nggak hafal saya jewer kupingnya. Tapi jewernya bukan jewer benci, supaya rajin, supaya rajin belajar. Itu yang sangat saya harapkan saya sampaikan. Ya, ada kesempatan yang baik ini pada berkumpul, ya, kawan-kawan kita semuanya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga kita diakhiri oleh Allah dalam husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam akan kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa memberikan petunjuk kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Kalau tidak ada beliau, tidak ada Rasul, barangkali kita nggak tahu kita jadi apa. Kita meluk agama apa, kita nggak tahu. Kita bersyukur datangnya utusan baginda Rasul, kita diselamatkan dari kebudaan dari sampai akhirat kita menjadi umat Islam. Semoga kita menjadi umat Rasul, umat yang sebaik-baiknya. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan yang tidak terhingga kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sangat dilindungi dan dipelihara dari segala macam godaan setan, dari hidup kita sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebabkan lewat sabda-sabda Rasul SAW yang kita yakini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jamaah yang sangat saya hormati, Rasulullah SAW sebelum diutus ke alam dunia ini, beliau adalah masih di dalam alam lain,
Oleh karena itu sabda Rasul mengingati kita. Apa kata Rasul? Beliau bersabda, sebaik-baiknya umat adalah umat Rasulullah SAW. Ana awalul anbiya wa akhirul anbiya. Saya yang pertama kali jadi nabi dan akhir jadi nabi. Jadi awal nabi adalah Rasul. Bagaimana awal Rasul? Rasul diciptakan oleh Allah, nabi yang awal dan yang akhir. Sebelum nabi-nabi ini muncul ke alam dunia, ketika Allah menciptakan alam arwah, lalu arwah itu ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Bukankah ini aku Tuhanmu? Yang arwah lain diam. Yaman jawab, kecuali Rasulullah SAW. Bala ya Rabb, aku percaya ya Rabb, Engkau sebagai Tuhan. Ya, itu pengakuan Rasul paling dulu. Makanya disebut Nabi awalun wal akhirun, Nabi yang pertama dan yang akhir. Bagaimana Nabi yang pertama? Sebelum alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sudah diciptakan arwahnya duluan. Rasul diciptakan arwahnya duluan sebelum alam ini ada. Ana awalul anbiya wa akhirul anbiya. Akulah yang pertama jadi nabi dan akhir jadi nabi. Kata Rasul. Jadi Rasulullah SAW itu nabi yang awalin dan nabi yang akhirin, nabi yang pertama dan nabi yang akhir. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam, menciptakan arwah-arwah, semua arwah, kemudian arwah itu ditanya kepada Allah. Yang paling dulu nyaut adalah arwah Rasul SAW, yang aku seorang beriman. Jamaah yang sangat saya hormati, kita banget bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nabi yang terakhir, nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan sampai alam terang benerang. Artinya apa? Tadinya manusia pada budak, nggak kenal Tuhan. Begitu muncul Rasulullah SAW, manusia melek, kenal kepada Allah, diajak bertauhid kepada Rasulullah SAW. Semuanya dulu manusia budak, nggak kenal Tuhan. Sekarang Rasul sudah dikawal Allah, manusia baru kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, kemudian arwah-arwah manusia diciptakan oleh Allah, kemudian Allah bertanya kepada arwah itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Yang pertama kali menyaut adalah arwah Rasulullah SAW. Bala ya Rabb, bahkan aku percaya. Jadi paling dulu arwah nabi. Makanya dikatakan nabi awalin wal akhir, nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Kita beruntung jadi umat Rasulullah SAW. Insya Allah kita semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, yang penting dia percaya, beriman, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah bakal selamat dunia dan akhirat. Kata Rasulullah SAW, apa kata beliau?
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arwah-arwah manusia, ditanya yang paling dulu tahu arwah Rasulullah SAW. Kita sangat beruntung mempunyai Nabi yang terakhir, dan ajaran yang terakhir adalah ajaran yang paling benar. Ya, kalau nabi-nabi lain bukan gak benar, kurang sempurna. Jadi disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya arwah-arwah itu, kemudian ya Allah bertanya semuanya arwah, jadi yang paling dulu menyaut adalah arwah Rasulullah. Jamaah yang sangat saya hormati, Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir, adalah utusan Allah yang paling sempurna daripada nabi-nabi yang lain. Kenapa dia bersama anna awalul anbiya wa akhirul anbiya, akulah nabi yang pertama dan yang terakhir. Kenapa seperti itu? Karena Nabi dinobatkan dari zaman arwah, sudah dinobatkan jadi nabi. Nabi-nabi lain setelah lahir baru jadi nabi. Sekitar 40 tahun nabi-nabi yang lain baru dijadikan nabi. Tapi Rasul sebelum muncul ke alam dunia, dia sudah diciptakan menjadi nabi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arwah Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi melihat tulisan di atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tanya kepada ya Rabb, siapa itu Muhammad Rasulullah? Allah menjawab, itu anak cucumu Muhammad akan lahir Nabi yang terakhir. Itulah dikatakan Nabi awwalun wal akhir, Nabi yang pertama dan yang Nabi yang terakhir. Dan mudah-mudahan kita semuanya mengikuti ajarannya Rasulullah SAW sampai akhir hayat ini. Ketika Rasulullah SAW ada salah seorang sahabat namanya Sauban. Sauban itu bekas budak Rasulullah SAW. Lalu Rasul memerdekakan yang Sauban itu. Tentu kalau sudah dimerdekakan tidak bersama Rasul lagi. Beberapa tahun kemudian Sauban itu sangat kangen sama Rasul, sampai kagak ingat, sampai tidak enak makan dan badannya kurus. Lalu Sauban itu ada yang mengetahui sahabat Sauban itu. Kemudian beliau menyampaikan kepada baginda Rasul bahwa Sauban bin Munzir itu dalam keadaan sakit, katanya. Lalu Rasul menjenguk kepada Sauban. Ditanya mahaluka ya Sauban, bagaimana keadaanmu ya Sauban? Kok kurus sekali? Kata Sauban, ya Rasulullah, aku kurus bukan kurang makan. Aku kurus memikirkan engkau. Biasanya setiap saat aku bertemu dengan engkau, tapi setelah aku berpisah kepada engkau, aku selalu memikirkan jauh kepada engkau, memikirkan bagaimana nanti di akhirat aku barangkali gak ketemu engkau ya Rasul. Seandainya aku bertemu dengan engkau tentunya dalam alam surga Anbiya, dan aku adalah di dalam surga Abi, sama-sama hamba engkau, sama-sama Rasul. Seandainya pun
aku tidak masuk surga, aku di neraka, kata Sauban itu. Selamanya aku tidak bakal ketemu dengan engkau. Rasul menjawab pertanyaan Sauban. Wa may yutillah wa rasulah fa ulaika alaihim wa man wa ulaika minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Wahai Sauban, kata Rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu ulaika liman amallahu minan nabiyyin, mereka itu akan diberikan nikmat, dikumpulkan sama para anbiya dan nabi dan syuhada sholihin, dan itulah sebaik-baik teman. Jadi di surga itu temannya anbiya, syuhada, sholihin, dengan syarat wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya akan diberikan teman syuhada, sholihin dan semua. Itu ya. Jadi kita harus mencintai orang-orang alim, mencintai para sahabat-sahabat. Bagaimana orang yang sudah mati kita cintai, tentunya kita selalu menyebut dengan memberikan salam kepada para jamaah yang sangat saya hormati. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Nabi yang diutus terakhir. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang terakhir, kita akan dibawa bimbingan Rasulullah SAW dari dunia sampai ke akhir. Satu ketika Sufyan Ats-Tsauri datang ke majelis Imam Mujahid namanya. Lalu Sufyan Ats-Tsauri itu begitu datang muncul dipeluk oleh Imam Mujahid. Kemudian jamaah terkenal. Kenapa Imam Mujahid memeluk Imam Tsauri? Beberapa kemudian Imam Mujahid ditanya oleh Imam Tsauri, kenapa tuan Imam? Sufyan Ats-Tsauri datang, Imam memeluknya dan mengetuk dahi. Kata Imam Mujahid, iya memang begitu. Kenapa? Karena aku mimpi suatu malam Imam Tsauri datang ke suatu majlis, Rasul bangun. Rasul bangun berdiri, kemudian dia mengetuk dahi Imam Tsauri. Kenapa? Kata Rasul, dia yang selalu setelah sholat 5 waktu membaca surat 2 ayat akhir surat At-Taubah. Yaitu apa ayatnya? Kalau yang suka baca rawuh udah pada apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin. Itu yang diketuk jidatnya Imam Tsauri lantaran dia selalu membaca ayat itu setelah sholat 5 waktu. Ya, setelah sholat 5 waktu dia tidak terlepas dari bacaan-bacaan. Dia, kalau orang sudah mendapat kecupan dari Rasul, insya Allah selamat dunia akhirat. Ya, mau dikecup sama Rasul? Dalam mimpi juga wanginya gak ketinggalan mimpi. Ya, kalau kau pengen baca itu ayat
setelah sholat 5 waktu, ya jangan dilepas baca aku 2 ayat itu. Ya, itu wiridan imam tahu ya itu baca itu sampai dia ditutup sampai Rasul. Dia nggak pernah lepas dari bacaan. Ya. Jamaah yang sangat saya hormati, pada suatu ketika Rasulullah SAW dengan sabarnya, dia adalah manusia yang sangat sabar, dicaci maki sama siapapun tidak pernah menjawab, tidak pernah marah. Bukan kayak kita, tadi sedikit pukul, ya. Kalau Rasul dicaci enggak, ya. Orangnya paling sabar, paling kuat ibadahnya, paling santun, paling miskin. Ya, Rasulullah paling miskin, tidak mau kaya. Dia selalu berdoa kepada kita, selalu minta kaya. Kalau Rasulullah ya Rabb, Allahumma ij'alni faqiran wa sunni ma'al fuqara. Ya Allah, jadikan aku orang fakir dan himpunkanlah aku nanti bersama-sama orang fakir. Nah, kita mana mau doa begitu? Jadi orang mau kaya aja kaya, banyak harta, ya. Kalau banyak harta hidupnya tenang, ya. Bisa banyak, kantong penuh, tapi lupa daratan. Kalau manusia di zaman kita tidak syukur dikasih kaya, ya. Biasanya kalau dikasih kaya nambah banyak, istrinya nambah, ya juga banyak, 1, 2, sampai 4, kena banyak. Padahal banyak ini boleh, kita nggak bisa adil, ya. Kita bisa menanggung dosa semua, kena banyak istri, kena dia nggak punya kasih. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Kita penutup Haji. 11:30. Iya. Ya, jamaah yang saya hormati. Ya, karena ditutupnya sampai setengah. Ya, nggak 12. Ya. Kan orang kalau dengerin ceramah ya suka, ya kagak pengen buru-buru pulang. Bisa. Kalau yang suka, ya suka. Ya namanya manusia, emang sifatnya begitu, ya. Mudah-mudahan adalah yang kita laksanakan seperti ini, ya. Namanya cinta Rasul. Selama kurang lebih 2 tahun orang nggak pada mengundang, ya. Ini juga masih jarang ya, masih jarang, ya. Tapi di tempat-tempat saya ngajar semuanya bikin, walaupun hanya majelis pengajian saja, tapi nggak pernah dilupakan, ya. Semuanya. Kenapa? Karena Maulid ini adalah memperingati kita semua, ya. Memperingati kita dari segala macam bencana, macam anak kita yang kurang baik, ya, dapat diperbaiki dalam melaksanakan Maulid ini. Rasul, ya, dikatakan uswatun hasanah, toladan yang baik, bukan sekedar mau jadi toladan beliau adalah melaksanakan apa yang dicontohkan oleh beliau. Sampai ketika beliau sedang sholat malam, kakinya dilihat oleh istrinya Aisyah Turito pada bengkak. Lalu Aisyah menegur kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti itu? Bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang kemuliaan? Rasul menjawab, apala tuhibbu an akuna abdan syakira?
Apakah kau tidak suka aku menjadi hamba ya Allah yang bersyukur? Taat akhirnya apa? Jadi tandanya orang bersyukur banyak sholatnya, sholat sunnahnya dibanyakan, bukan banyak hartanya. Kalau bersyukur banyak harta, kadang-kadang syukurnya lain. Yang tadinya punya satu, kepengen dua. Itu sudah bersyukur, syukurnya lain, syukur duniawi. Tapi kalau syukur ukhrawi, banyakin sholat selamat dunia akhirat. Jadi Rasul kakinya sampai bengkak itu gara-gara sholat. Kalau kaki kita bengkak gara-gara apa? Mati, ya. Kaki kita bengkak kena mati kagak baik-baik, sakit kaki. Tapi udah baik, kasih sembuh sama Allah, lupa main kasih sembuh. Ya, kembali aja kepada jalan biasa. Padahal penyakit kita diperingatin. Ya, orang sakit selalu mendapat peringatan dari Allah supaya kita menjalani perintah Allah dengan sebaik-baik. Nah, begitu. Rasul nyontohin kita suruh banyak sholat, terutama sholat malam. Sholat malam dan sholat jam berjamaah, subuh dan sholat. Yang paling utama jangan kita tinggal sholat isya dan subuh berjamaah. Ya, karena orang yang sholat isya berjamaah seakan-akan dicatat ibadah setengah malam. Kalau kita sholat subuh berjamaah, seakan-akan kita beribadah semalaman suntuk. Kan luar biasa itu. Kerjaan yang ringan, bagi yang suka upahnya luar biasa. Tidak ada bandingan upahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang kalau selalu melaksanakan sholat berjamaah, gampang urusan dunia. Akhirat dunia gampang, akhiratnya insya Allah lebih gampang. Jadi janganlah kita tinggalkan sholat berjamaah. Syukur-syukur yang sempat bisa berjamaah 5 waktu. Kalau yang masih sibuk, hanya isya dan subuh jangan ditinggal, supaya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya, sebagai ibu dan suami tentu selalu ada pertikaian yang sekecil apapun. Urusan rumah tangga pasti ada kelesnya, ada kelintingannya kayak piring di atas serat. Nah, bagaimana tuh kita ngatasinya? Dua-duanya harus sabar. Ya, istri harus sabar. Ya, suami pun harus sabar. Ini saya manggil ibu-ibu apa siapa ya? Logo ya. Mau masuk surga? Mau. Orang kalau dikata mau masuk surga nggak ada ogah. Biar nggak pernah sembahyang mau juga. Sembahyang mau ogah. Tapi belum masuk mau masuk orang. Mau masuk neraka ogah. Sembahyang agak mau masuk neraka kayak terjalannya. Ya. Orang kagak sembahyang kagak apa udah nggak sembahyang nggak bakal ngaji ya. Ya. Nah, masuk neraka masuk surga kayak kagak ketemu dicari. Nah. Kalau ibu-ibu masuk juga paling gampang, orang laki susah nih. Hanya 4 macam, ya. 4 macam ibu-ibu bisa masuk surga. Itu saya rasa udah pada apa tuh hadis. Ya. Kata Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa idza shamat sahraha wa idza hafizat farjaha wa atat zawjaha daulatil jannati jannata rabbiha." Orang perempuan masuk surga 4 syarat. Yang pertama,
Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Biar bagaimanapun jangan ditinggal sholat 5 waktu. Kadang-kadang piknik aja agak suka ya. Nah ini yang berat ya. Yang kedua, puasa Ramadan juga jangan ditinggal. Yang keempat, jaga kehormatan orang perempuan ya. Kenalkan kehormatan ya, semuanya kenal tuh kehormatan orang perempuan. Jangan sembarang dibagi orang. Jangan kalau punya suami, nggak punya suami, jangan ya. Wa ta'at zawjaha, taati suaminya. Dakhalat jannata rabbiha, bakal masuk surga Tuhan. Nampak gampang, orang itu susah juga masuk surga. Mubelit, kalau pondoknya mubelit masuk surga, banyak urusannya. Ya. Kalau rombongan, maka jangan apa namanya, suami istri jangan selalu bertikai. Sedikit-sedikit harus memberikan maaf, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Karena Sayyidina Umar sebagai presiden, sebagai khalifah, bininya cerewet. Sayyidina Umar dimaki-maki dulu setiap hari. Bukan jarang, setiap hari Sayyidina Umar dimaki-maki sama istri, padahal dia jadi khalifah. Ya. Dia diam aja, gak pernah ngelawan, gak pernah nyautin. Ada sahabat begitu juga, dimaki-maki sama istrinya, kagak pernah berhenti. Dia mau ngadu kepada Umar. Gimana sih cara ngatasin istri ini kok setiap hari ngomel mulu. Ya. Begitu dia datang, saya Umar lagi ngomel di mobilnya, kagak jadi dia mengadu. Begitu dia mau balik pulang, saya Umar keluar. Sahabat, ada apa? Dia balik lagi. Begini Tuan Khalifah, niatnya saya mau ngadu. Ngadu apa? Bini saya maki-maku cerewet, ngomel. Saya dengar ente lagi ngomel sama bininya, diam aja. Apa jawab Sayyidina Umar? Ya, orang perempuan itu salahnya sedikit, banyak jasanya. Kata Umar, ya, banyak jasanya. Pagi-pagi udah nyuci pakaian, habis nyuci dia masak, habis masak dia geriskan, ya kan repot tuh. Ya, itu kita mesti hormatin, jangan ngejelekin. Kalau saya, ya tidak, kalau saya mau ngomelin istri saya kurang bijaksana. Kenapa? Kalau nggak ada istri saya tidak makan roti bakar. Pakaian saya nggak ada yang nyuciin. Bahkan saya bisa terjerumus di dalam kemaksiatan. Ya, tuh. Tapi kalau orang perempuan kita mah kalau nyolong mulu berapa ya? Kalau ibu nyolong mulu depan suaminya, emang suaminya punya pacaran lagi lah. Gila domelin. Kalau model kita mendomelin bini, bukannya ngambek, dicari lagi, taruh di parung mana? Cari ya simpanan yang ada. Buat dia ngantengin dia nenangin suami. Oleh karena itu, kalau model kita mah jangan diturutin tuh. Bini Sayyidina Umar, ditinggal kabur, ya suami juga tinggal kabur bisa. Kalau dia tinggal kabur, suami tinggal kabur, anaknya banyak, istrinya baru kelimpungan. Lu mau makan sama siapa? Anak-anak banyak, suaminya kagak. Maka itu kita harus hidup rukun. Salah sedikit kita damai sama suami istri. Para jamaah yang saya hormati, demikianlah barangkali dapat disampaikan. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bertemu lagi selagi kita masih panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah
Semoga kita pulang dari sini Allah berikan ampunan dan Allah berikan hidayah, dan mudah-mudahan kita setelah maulidan ini yang biasanya gak cium tangan sama suami berubah jadi cium tangan suaminya pulang. Yang biasanya gak beri salam pulang harus beri salam. Ya, itu namanya maulidan ada hasilnya. Ya, jangan biasa-biasa. Al-Fatihah biha as-salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan thayyiban fihi hatta yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa la takunu li kulli 'usrin yusra wa li kulli hamdin farajan ولكل ذكر ما قدى ولكل داء دواء ولكل شفاء من أجمعين. ونسألك بحق الفاتحة المعظمة وصف المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تؤملنا معامل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلنا وأتباعنا Maka yang berminatin wa fitnatin wa kusin wa fitnat wa likul khair wa mutafatin bikul khair wa mu'tin bikul khair. Allahumma gfirlana dhunubana kulidana wa amhuma kama ulana saghira walida min mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahyaminum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wal jannata wal abrar ya taqabbal bi rahmatir rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Agus acara demi acara yang kita alami. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang berkaitan atau yang tidak tersusun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shine